to get alive and leave the flame behind. And I can't think without you, without you. I never see you happy, you always treat me badly. You say you're always tired, and you're mad. Why don't you get alive and leave the flame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudia Lambang di OMG, obrolan malam Jumat yang hari ini memasuki edisi ke-47. Susunan sesi pada webinar kali ini adalah satu pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian kedua adalah pemaparan materi oleh narasumber. Nanti di tengah-tengah penyampaian materi, Bapak Ibu boleh menyampaikan pertanyaan, nanti langsung ditulis di kolom chat. Jadi nanti saya undi bagi penanya yang terbaik dan yang paling menarik, nanti akan saya undi untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp25.000 untuk 2 orang. Jadi nanti pemaparan materinya oleh narasumber minimal 45 menit. Kemudian yang ketiga adalah Q&A atau sesi tanya jawab. Dan yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai bisnis atau usaha boleh mempromosikan usahanya langsung berbicara di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada tujuan edukasinya Bapak Ibu agar Bapak Ibu berani berbicara di depan kamera. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama, kemudian ditutup dengan closing statement dan pengumuman pemenang. Pada webinar kali ini, tema yang kita bahas adalah menghadapi persaingan di era digital yang akan dibawakan oleh, nanti saya manggilnya Ibu atau Mbak? Mbak aja Mas, aku Ya. masih belum merit kok. Disampaikan oleh Mbak Emal. Beliau ini adalah praktisi internet marketing. Saat ini, Bapak Ibu semuanya, meningkatkan omset usaha itu tidak bisa mengandalkan offline atau kalau orang itu namanya buka lapak, buka toko. Jadi mau tidak mau harus menggunakan media online. Jadi malam ini kita membahas tentang internet marketing atau bisnis online. Pertanyaan yang sering muncul di hadapan kita, sebetulnya berbisnis online itu seperti apa sih? Kemudian keterampilan apa saja yang harus kita punyai agar kita bisa menggunakan internet sebagai sarana untuk meningkatkan omset bisnis kita. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri terfavorit di Indonesia, Mbak Emal. Makasih. Silakan. Oh, Silakan Mbak Mas. Emal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, perkenalkan, aku Emal. Aku juga punya bisnis online, ada Twin dan Hey Twin. Ini langsung aja share materi atau gimana? Boleh, silakan. Oke, sebentar ya. Oke, aku langsung aja ya. Ya. Jadi ini menghadapi persaingan di era digital. Oleh aku Emal, aku owner dari Twin dan Hey Twin seperti yang tadi aku udah sampaikan. Jadi kali ini aku mau kita sharing santai-santai aja, Ya. berdasarkan pengalaman aku pribadi dalam bisnis yang memang dari awal aku udah melaksanakannya secara online melalui media sosial yang akhirnya sekarang ini menggunakan marketplace yang sekarang ini lagi ramai. Oh ya, dan ini aku maunya kita sharingnya santai aja. Jadi karena ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Jadi kalau semisal mungkin ada cara yang salah, ada cara yang aku pakai cara lain bisa lebih efektif kok, itu monggo silakan nanti kita sharing-sharing aja gitu. Karena aku pun juga masih trial and error juga ini. Oke, lanjut. Nah, ini jadi pengalaman aku berjualan secara online. Aku mulai berjualan online itu sejak tahun 2016. Dan saat ini memang sangat merasakan perbedaan iklim berjualan secara online. Jadi pada tahun 2016 itu online shop nggak sebanyak sekarang. Banyak, tapi sekarang itu banyak banget. Jadi
memang aku pribadi merasakan perbedaan itu dan aku pun belajar lagi gitu akhirnya di masa saat ini. Apalagi sejak pandemi, era digital meningkat pesat. Semua kegiatan-kegiatan offline itu kan terbatas, termasuk dalam berbisnis. Jadi memaksa kita juga untuk mengubah bisnis kita dari yang sebelumnya memasarkan secara offline diubah tuh jadi secara online supaya kita bisa survive juga menghadapi pesaing-pesaing bisnis yang lain yang juga melakukan secara online. Jadi memang mau nggak mau, yuk kita belajar bareng, setidaknya mengetahui, mulai belajar dan mulai mempraktekkan gitu. Mungkin memang nggak semua bisnis bisa efektif ya dengan online. Ada yang cukup offline aja, tapi udah bisa cuan, udah bisa berhasil gitu. Tapi memang saat ini nggak ada salahnya kok kalau kita mencoba untuk mengonlinekan bisnis kita. Karena kita, ya balik lagi kita nggak tahu kan peluang dari online itu apa gitu. Next, marketing di era digital. Ini kalau menurut pengalaman aku lagi, aku membaginya ada sisi positif dan sisi negatif dari aku melakukan marketing di era digital ini. Dan menurut pengalaman aku, sisi positif yang aku dapatkan dari melakukan berjualan secara online ini, yang pertama ada market yang lebih luas. Jadi yang sebelumnya kita cuma memasarkan ke orang-orang yang kita kenal aja, ke lingkungan, misalnya lingkungan sekitar rumah, sekitar kantor aja, sekolah. Tapi sekarang dengan adanya era digital ini kita bisa lebih memasarkan lebih luas, bisa sampai ke luar kota, luar pulau, bahkan sampai luar negeri. Ke orang yang nggak kenal pun kita bisa gitu memasarkan ke mereka. Sekarang udah bisa lebih mudah gitu. Kemudian ada biaya marketing yang lebih murah. Kalau dulu nih kita offline mungkin marketingnya pakai kayak brosur, baliho, terus spanduk-spanduk, terus masukin iklan ke koran, itu memerlukan biaya yang besar. Tapi sekarang kita cukup memposting aja ke akun media sosial kita posting, udah kita sebar aja tuh udah bisa sesuai dengan target pasar kita. Paling cuma butuh biaya untuk internet atau wifi-nya aja kali ya. Dan kalau ada sih sebenarnya biayanya. Kalau misalnya kita melakukan ads atau kayak endorse, paid promote itu ada biayanya, tapi aku rasa nggak akan semahal kalau kita melakukan marketing secara offline gitu. Kemudian ada menemukan partner bisnis dengan lebih mudah. Ini menurut pengalaman aku, jadi aku nggak sekedar menemukan calon customer, tapi aku juga menemukan partner bisnis. Jadi salah satu partner bisnis rajutku, aku juga ada produk rajut, itu aku temukan dari media sosial, dari digital ini. Singkat cerita, dia itu memposting hasil rajutannya, kemudian aku lihat dan aku ajak kerjasama, dan itu berlangsung sampai sekarang gitu. Jadi ya aku pun sangat merasakan sisi positif dari era digital ini. Jadi yang nggak ada salahnya kan kalau kita juga memanfaatkan kemudahan dan keefisienan dari era digital ini. Kemudian ada juga sisi negatif menurutku, ada adaptasi, harus mengikuti perubahan yang cepat dan banyak saingan. Tapi kalau menurutku poin adaptasi dan harus mengikuti perubahan yang cepat ini bukan negatif ya, lebih ke butuh proses gitu. Jadi oleh adaptasi dari yang sebelumnya kita melakukan secara offline, kita ubah menjadi online. Nggak, nggak mudah mungkin buat sebagian orang, tapi memang sekarang zamannya seperti itu. Jadi kalau memang mau survive, mau menang dari pesaing-pesaing kita ya ayo adaptasi gitu dengan perubahan zaman ini. Kemudian ada harus mengikuti perubahan yang cepat. Karena era digital ini benar-benar apa ya, fleksibel, dinamis. Jadi perubahan itu juga semakin cepat gitu loh. Kita bisa ketinggalan tren cuma dalam hitungan hari gitu. Jadi supaya kita nggak ketinggalan zaman nih yang cuma hitungan hari itu aja, ya mau nggak mau kita harus terus ngikutin tren di era digital ini. Apa sih yang sekarang lagi ngetren, apa sih yang sekarang lagi rame dibicarakan. Ya kalau kita mau
masuk ke dunia digital ini ya kita harus mengikuti perubahan yang cepat itu. Kemudian ada banyak saingan. Karena kemudahan-kemudahan itu tadi, sisi positif dari era digital tentu akan um, pesaing-pesaing juga akan jadi bermunculan, online shop juga semakin muncul gitu. Jadi bagaimana caranya kita supaya bisa tetap survive, tetap untung, bisa mengalahkan pesaing-pesaing kita tanpa merugikan diri kita sendiri. Karena takutnya kan kita untung tapi ternyata malah jadi bumerang gitu buat kita. Ini nanti juga bakal aku bahas nanti. Dan banyak saingan ini aku pun sampai sekarang juga masih survive, masih bingung juga gitu, masih trial and error karena memang nggak bisa dipungkiri ya sekarang itu saingan sangat banyak sekali. Kemudian berjualan secara online. Ini kalau menurut aku ini lebih ke apa ya? Caraku berjualan adalah melalui media sosial dan melalui marketplace. Itu kalau aku. Kalau yang pertama ada di berjualan di media sosial. Jadi media sosial ini kan awalnya dibuat untuk bersosialisasi dan bertemu dengan orang. Namun sekarang masyarakat itu selain bertemu dengan orang juga mencari hiburan dan kebutuhannya lewat media sosial. Jadi kalau misal nih kita ada yang tanya, jadi benar nggak sih sebenarnya kalau kita berjualan lewat media sosial? Aku pun tidak bisa menyalahkan karena aku sendiri juga menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter itu untuk berjualan. Karena aku pun sebagai pengguna, aku bukan sebagai penjual ya, aku sebagai pengguna media sosial pun juga mencari kebutuhanku lewat media sosial. Cuman kita kalau sebagai pelaku bisnis, sebagai penjual, harus menyesuaikan bagaimana media sosial kita itu juga menarik di masyarakat supaya nggak terkesan langsung berjualan gitu. Mungkin sekarang kalimatnya kayak soft selling ya. Jadi kita membuat konten-konten itu juga disesuaikan dengan masyarakat biar masyarakat tuh nggak langsung terasa disuguhi jualan gitu. Dan dari media sosialnya sendiri menyediakan fasilitas untuk berjualan. Seperti misalnya TikTok Shop. Jadi sekarang TikTok itu udah punya marketplace-nya sendiri, TikTok Shop. Terus Ya. di Instagram, Facebook juga menyediakan fasilitas ads, iklan. Jadi kan berarti si platform media sosial itu pun sadar kalau platformnya itu digunakan untuk berjualan. Jadi mereka menyediakan fasilitas untuk berjualan. Ya, kenapa nggak kita manfaatkan aja gitu kan? Kemudian ada berjualan di marketplace. Ini aku juga lakukan berjualan di marketplace. Jadi marketplace ini secara simple ya, aku nggak tahu sih sebenarnya kalau secara teori benar atau enggak pengertian seperti ini. Cuman aku menangkapnya aja kayak gini. Jadi marketplace itu simpelnya adalah semacam pasar atau mall secara online. Jadi di situ ada penjual yang menjual barang dan pembeli yang mencari dan membeli kebutuhan di sana. Jadi kurang lebih ada penjual dan pembeli. Di sana terjadi interaksi jual beli kayak di pasar atau mall. Cuman ini secara online. Jadi kalau dari secara pengertian atau pembuatannya ya akan lebih tepat kalau kita berjualan di marketplace ini kan sebenarnya. Gitu. Terus ada plus dan minusnya. Plusnya di sini kita bisa menemukan pasar dengan lebih mudah, lebih luas, dan lebih hemat karena memang marketplace di sini terkhusus untuk jual beli gitu. Jadi langsung kita ketemu sama pasar kita. Kemudian negatifnya adalah perang harga. Ini udah rahasia umum ya. Kalau ya memang di marketplace itu perang harga itu benar-benar bisa dibilang gila-gilaan gitu ya. Banting-bantingan harga dan ini juga yang dikeluhkan hampir ke semua pengguna marketplace. Gitu. Next, ini ada dari sisi apa ya? Sisi kelam atau sisi lain lah dari marketplace itu dari sisi pebisnisnya ya, si toko gitu. Jadi di sini perang harga itu yang menurut aku paling terlihat dan paling terasa dan dikeluhkan gitu. Jadi memang dari marketplace-nya sendiri itu memberikan fitur mengurutkan harga mulai dari yang termurah.
Jadi selisih Rp100 aja itu udah kelihatan gitu. Dan otomatis customer kan pasti akan mencari harga yang lebih murah, gitu. Jadi, nah kita nih sebagai penjual kan pasti punya eee, biaya untuk menentukan harga jual. Apa kita berani gitu untuk ikut perang harga supaya harga kita itu di bawahnya pesaing, di bawahnya terus gitu loh. Mau atau enggak itu nanti aku bahas lagi di next-nya ada nanti. Ya. Kemudian yang kedua ada fee admin yang semakin besar. Jadi memang fee admin ini yang, "Alah cuman fee admin aja kok sekian ribu mungkin atau sekian ratus rupiah." Tapi ini ada cerita, temenku dia itu pernah cerita ke aku. Jadi dia memang punya produk yang harganya ratusan ribu, terus dia itu nggak sadar, kok apa namanya, kok laporan keuanganku aneh gitu ya, kok kayak padahal kejual banyak, tapi kok keuangannya kayak gini gitu. Ternyata dia nggak sadar kalau fee adminnya sendiri itu puluhan ribu. Hmm. Jadi ya kan besar banget ya, nggak kerasa gitu. Jadi memang fee admin ini perlu dicek secara berkala, jangan diremehin dan masukkan ke biaya juga untuk menetapkan harga jual. Dan kadang-kadang notifikasi penambahan fee admin ini kita nggak sadar gitu, dikira notifikasi apa sih, ternyata informasi kalau fee admin kita dinaikkan. Jadi memang benar, aku pun secara berkala juga ngecekin fee adminku ini. Kemudian ada pesaing yang dalam tanda kutip berbohong. Jadi pesaing yang membeli follower, jumlah produk yang terjual, dan likes di marketplace. Jadi nggak udah rahasia umum ya kalau memang ada yang menjual data-data itu, menjual jumlah follower, menjual jumlah produk yang terjual, dan likes di marketplace. Dan ya kalau misalnya nih kita sebagai customer ya, tentu pasti akan cari toko dengan follower yang lebih banyak, jumlah produk yang terjual. Karena kita beranggapan ini toko terpercaya nih, transaksinya banyak gitu. Tapi ya ternyata data-data kayak gini tuh bisa dijual belikan. Nah, kalau misalnya kita masih toko baru, follower belum ada, jumlah produk yang terjual belum ada, itu kan ya ya gimana ya, pasti akan ngerasa, ih itu padahal bohongan loh datanya, kan pasti ada rasa kayak gitu ya. Tapi aku pun tidak bisa menyalahkan, gini maksudnya kalau ada yang tanya, berarti nggak boleh dong beli follower atau jumlah produk yang terjual atau data-data yang kayak gitu. Aku tidak berani menyalahkan. Itu balik ke masing-masing aja. Soalnya memang Ya. ada yang berpendapat, nggak apa-apa kok beli kayak gitu, cukup di awal aja, belinya sedikit aja, misalnya puluhan atau ratusan, pokoknya memang biar nggak terlihat nol banget gitu datanya. Jadi cuma sekedar membuat kepercayaan kepada calon customer. Tapi itu tetap jangan terus-terusan pakai data yang bohong itu, tetap kita harus usaha gimana caranya supaya beneran ada transaksi yang beneran, nggak yang bohong itu gitu. Cuman ya kembali lagi lah ke masing-masing mau beli atau enggak. Cuman kalau aku pribadi aku nggak pernah beli hal-hal yang kayak gitu. Ya. Kemudian, nah lalu bagaimana nih solusinya menghadapi persaingan yang semacam itu, apalagi di marketplace ya, yang aku merasakan marketplace, wah sekarang gila-gilaan kayak gitu. Jadi kalau aku tetap mengutamakan media sosial sebagai marketing. Jadi maksudnya ini kalau aku bandingkan dengan marketplace aja ya. Jadi aku tidak menjadikan marketplace sebagai satu-satunya tempat berjualan. Karena banyak yang beranggapan berjualan online harus berjualan di marketplace atau yang sekarang lagi ngetren si Oren itu ya. Jadi Shopee. eh si Oren. Jadi eh, terserah sih kalau memang mau menjual di marketplace itu aja. Cuman kalau aku melihat produkku, di mana pesaing-pesaingku banyak yang banting-bantingan harga di sana, aku nggak mau ikut itu. Aku tetap mempertahankan hargaku, kualitasku, dan caranya adalah aku menjadikan aku menjadikan media sosial juga untuk marketingnya. Jadi aku tetap membuat konten, menguploadnya di sosial mediaku, dan mempromosikannya lewat media sosial. Baru dari situ aku memberikan pilihan untuk melanjutkan proses ordernya. Mau via chat biasa, terus transfer biasa ke rekening secara manual, atau lewat marketplace.
Karena memang nggak bisa kita pungkiri juga, sekarang masyarakat itu lebih percaya kalau transaksinya itu lewat marketplace. Karena Hmm, rekeningnya pun ada rekening bersama kan. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu yang penipuan atau gimana-gimana, itu ada pihak ketiga dari marketplace itu yang bisa menengahi permasalahan itu. Terus dari marketplace sendiri juga lebih terlihat review yang lebih asli dari customer. Karena customer juga bisa kirim foto secara nyata gitu kan. Jadi memang ya kita ikuti aja kalau memang maunya pasar menggunakan marketplace gitu. Cuman kalau aku juga tetap menawarkan untuk bisa kok transfer ke rekening biasa. Jadi di media sosial pun kita membuat konten yang sedang tren di market kita. Contohnya ada video proses produksi, video tutorial, testimoni. Karena sekarang pun tren saat ini video sedang naik ya. Jadi kayak seperti Instagram, itu sekarang juga Reels ya. di upin sama Instagram, terus TikTok yang memang utamanya adalah video. Terus kita bisa menggunakan sound-sound yang lagi kekinian, kita ikutin aja tren-tren apa yang ada lagi saat ini gitu. Testimoni juga ini penting untuk meningkatkan kepercayaan calon customer kepada produk kita. Selanjutnya ada mengutamakan kualitas. Ini lagi-lagi menurutku, daripada menurunkan kualitas dan menurunkan harga untuk ikut perang harga, lebih baik tetap menjaga kualitas. Jadi daripada aku ikut perang harga di marketplace kayak yang tadi aku bilang itu, otomatis kan kalau kita ikut perang harga supaya bisa harganya di bawah pesaing, ya kita harus menurunkan biaya. Menurunkan biaya berarti gimana? Menurunkan kualitas mungkin. Yang Oke. aslinya grade A jadi grade B, grade C, bahkan embuh lah grade apa gitu sampai ya nggak ngerti kan banyak kan ya kalau di marketplace itu review-review yang kok gini sih kak, kok sekali pakai sobek, kok nggak mirip sih sama foto aslinya. Nah daripada aku di review seperti itu lebih baik aku tetap mengutamakan kualitas karena dengan kualitas yang bagus nanti juga akan mengikuti mendapatkan testimoni dan review yang bagus dan testimoni itu nanti juga bisa sekaligus dijadikan marketing. Dan lagi bisnis ini kan memang untuk jangka waktu yang lebih panjang ya. Bukan percuma gitu loh kalau semisal sekarang laris banget nih karena harganya murah, penjualannya banyak tapi ternyata kualitasnya jelek, reviewnya jelek, orang lain juga jadinya nggak percaya lagi sama toko kita. Customer yang udah beli nggak mau repeat order lagi ke kita. Ya kan jadinya percuma, cuma sekali transaksi selesai. Lebih baik bagus, kemudian repeat order, repeat order, repeat order, atau bahkan bagus terus akhirnya merekomendasikan ke teman-temannya, ke keluarganya, jadinya ada penjualan lain gitu. Aku sih lebih memilih seperti itu gitu, jadi lebih jangka panjang. Kemudian ada beriklan. Jadi beriklan di sini yang berarti mengeluarkan biaya. Jadi seperti ads di FB Ads. Aku nggak pernah sih pakai Facebook gitu ya. Cuman aku biasanya pakai IG Ads, TikTok Ads, terus endorse, paid promote gitu. Jadi yang menggunakan biaya. Nah, karena kita menggunakan biaya nih, kan sayang nih duitnya biar nggak boncos, kita tuh harus paham pasar kita tuh siapa. Jadi biar iklan kita tepat sasaran. Seperti jenis kelaminnya apa, usia berapa, lokasi di mana, pekerjaannya apa, dan ketertarikannya dengan apa gitu. Uh, Terus ini untuk budgetnya juga bisa disesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Minimal iklan itu kalau nggak salah sehari 20.000 atau 30.000 gitu. Itu bisa sih dicoba-coba dulu. Mungkin untuk coba pertama pakai yang minimal itu misal 30.000 nih. Dicoba dengan kombinasi jenis kelamin ini, usia ini, lokasi ini, pekerjaan ini. Terus nanti next kalau semisal kelihatan ada progresnya, follower naik atau penjualan naik, bisa ditingkatkan lagi 50.000, 100.000 atau berapa gitu. Kalau semisal boncos nih, ya nggak masalah juga. Aku juga sering boncos, nggak sesuai sama harapan. Ya dievaluasi aja, mungkin usia kita range-nya terlalu lebar gitu, mungkin bisa dipersempit lagi. Lokasi gitu juga. Jangan sampai lokasi langsung aja tuh Jawa, Kalimantan,
Sumatera luas banget, enggak gitu. Kalau aku sih lokasi mungkin cuman 3 provinsi, 4 provinsi gitu Hmm. aja. Usia pun juga aku mungkin range-nya 3 sampai 5 tahun aja gitu. Jenis kelamin juga cuma salah satu aja. Jadi memang disempitkan aja, nanti next dievaluasi aja. Jadi pokoknya memang trial and error, evaluasi-evaluasi gitu aja. Nah, terima Wah, kasih. Mungkin itu aja sih share-share dari aku. Dan kesimpulannya kalau menurutku ini kan dari judulnya kita mau menghadapi persaingan ya. Namanya juga menghadapi atau bahkan memenangkan persaingan. Itu berarti kita harus mengeluarkan usaha atau effort yang lebih. Udah nggak bisa nih kita harus sama kayak yang dulu. Karena pesaing kita pun juga semakin maju. Jadi ya mau nggak mau kita harus ngikutin mereka, ngikutin zaman, ngikutin apa yang tren saat ini gitu. Udah nggak bisa kita pakai cara yang konvensional. Kalau perlu pun kita harus mengeluarkan biaya, tapi tetap jangan sampai jadi bumerang juga buat kita. Tetap harus dihitung-hitung juga tuh biayanya, jangan sampai boncos. Pokoknya tetap belajar, tetap evaluasi. Karena kalau kita akan mengusahakan lebih, ya harapannya akan ada hasil yang lebih juga. Kita tuh nggak bakal bisa berkembang kalau kita tetap melakukan hal yang sama kan. Jadi harus ada cara yang berbeda untuk hasil yang berbeda juga. Kita sama-sama belajar dan semoga apa yang kita inginkan bisa terlaksana. Gitu aja sih, Mas. Terima amin, amin, kasih. amin. Terima kasih. Wah, ini materinya ini daging semua ini. Oke, ini kita akan menuju Mas. sesi tanya jawab. Ini kita gali materi yang tadi disampaikan oleh Mbak Emal. Oh ya, saya ingatkan Bapak Ibu yang menginginkan e-sertifikat, mohon untuk mengisi absensinya. Linknya sudah saya sampaikan di kolom chat. Pertanyaan pertama, Mbak Emal, ini apa ya? Ya, ke Kebanyakan audiens saya ini tentang mindset ya, mindset atau pola pikir. Kebanyakan audiens saya ini kan sudah senior. Nah, ini mm, ada beberapa pemikiran, aduh Mbak, aku ini sudah senior, aku tuh gaptek. Aku kalau kalau beralih bisnisku ke bisnis online itu rasanya kayak nggak sanggup. Nah, ini cara merubah pola pikir seperti itu gimana Mbak? Kalau menurut Mbak Emma? kalau menurut saya ya, ya pelan-pelan aja gitu belajar. Oke, itu mungkin dari sisi kalau dari kitanya ya, Ya, terus belajar, terus coba-coba, apalagi sekarang sekarang itu secara kita cari tutorial di YouTube, di Instagram sendiri itu udah banyak gitu. Cuman kalau semisal butuh lagi, kayak aku bilang tadi, kalau memang kita memerlukan biaya, ya keluarkan aja biaya karena sekarang itu hmm, udah banyak jasa-jasa apa ya kayak marketing secara online. Jadi kita tinggal kasih materi aja, kemudian dibuatkan sama mereka, udah selesai gitu. Kita tinggal tunggu aja. Ya karena gimana ya kalau kita nggak mau berkorban, kita nggak mau ada usaha nah, lebih, ya kita akan sama-sama aja. Ya itu resikonya karena kita memang sekarang zamannya udah berubah. ya, Kayak apa ya? Sekarang memang eh, aku rasa sekarang zamannya itu udah bukan sendiri-sendiri ya. Aku jalan sendiri, kamu jalan sendiri. Enggak. Tapi yuk kita betul, berkolaborasi, kita betul, bekerja betul. sama. Aku pun juga kan aku ada produk jahit, Heeh. terus rajut, bordir. Aku tiga-tiga ini nggak bisa. Dan aku punya tim yang Hmm, bisa dibilang aku bekerja sama dengan mereka. Dan mereka ini adalah ibu-ibu. Jadi kita saling kerjasama gitu. Ya kenapa kita nggak kayak berkebalikan mungkin bisa kayak gitu kan? Cari aja mungkin yang lebih muda yang mempunyai ahli di bidang marketing digital ini. Ajak kerjasama, ajak eh anu apa tolong dong buatin konten-konten. Itu udah banyak kok sekarang asalkan kita mau cari-cari aja gitu. Itu sih. jadi intinya berbisnis itu jangan berkompetisi ya, tapi berkolaborasi. Ya, Begitu. benar. Jadi memang kita sebagai pengusaha itu intinya itu apa ya? Pembelajar seumur hidup, Pak ya. Jadi jangan jangan puas eh, dengan usaha jualan kita harus juga selalu belajar hal-hal baru. Contohnya hari ini tentang bisnis online. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Emal. Ya. Kita simak sama-sama. Nah, ini dari Dayu Widya.
Saya bacakan, jika jualan kita produksinya terbatas, apakah kita berani pasarkan produk secara online dan bagaimana mensiasati jika permintaan melebihi kapasitas produksi dengan kondisi permintaan meningkat secara mendadak? Silakan, Mbak Irma. Aku dikembalikan dulu nih. Kita yang namanya bisnis maunya terjual banyak atau sedikit, cuan banyak atau cuan sedikit. Nah, gitu nih. Kalau memang kan ya untung banyak, cuan banyak kan, terjual banyak, cuan banyak. Berarti kita memang harus mempersiapkan itu dari awal. Sekarang dicari kendalanya adalah apa? Misalnya, apa nih misalnya ya? Misalnya Mungkin dari misalnya mesin Kapasitas produksinya, produksi. ya kapasitas produksinya masih kurang, Mbak. Itu gimana, Mbak? oh ya, mungkin bisa nambah tim, nambah mesin. Kalau aku nih gini ya. Aku dulu tim rajutku cuma 1. Kemudian ada permintaan banyak. Nah, terus masa aku nggak menerima permintaan itu? Solusinya adalah aku cari tim lagi. Jadi alhamdulillah sekarang aku emang tim rajutku nambah. Dan dengan adanya tambah tim rajut itu ya gimana ya, kita jadi bisa menerima orderan lebih banyak, bisa menerima, terus waktunya lebih cepat. Kayak gitu sih. Jadi ya caranya adalah cari orang, atau mungkin kalau mesinnya kurang, nambah mesin, kayak gitu. Dari pengalaman aku sendiri juga kayak gitu, soalnya nambah tim kalau aku. Jadi memang Boleh saya tambahkan? Ya, silakan, Iya, Bu. Misalnya contoh yang rajut tadi, tiba-tiba ada permintaan mendadak nih, terus menambah tim. Itu apakah tidak ada kemungkinan karena kita tiba-tiba nambah tim, produk kita jadi ada yang cacat atau tidak sesuai dengan apa yang telah kita produksi. Seperti saya kan kuliner nih, keripik gitu. Kalau kita nambah tim, kalau UMKM kan seperti itu. Kita kan punya keunikan produk. Kalau kita nambah tim, takutnya rasa yang dulunya seperti apa jadi berubah kayak gitu. Itu gimana caranya? Oke, kalau lagi balik ke pengalaman aku ya, Bu. Aku ngerasa kalau semisal udah ada peningkatan, kira-kira habis ini akan ada produksi yang permintaan yang meningkat nih, terlihat dari banyak orang yang mulai menanyakan produk itu, banyak yang nge-save di marketplace, nge-like produk itu, nge-share produk itu. Jadi dari situ aku udah mulai, wah ini kayaknya jangan-jangan habis ini ada nih, jangan-jangan habis ini permintaannya semakin banyak nih. Nah, dari situ aku udah mulai cari, dan mulai carinya tentu nggak langsung, Ibu tolong garapkan ini, terus langsung aku jual, enggak. Aku ada tahap training-trainingnya, gitu. Jadi memang kayak kalau aku rajut ya, pertama aku jelaskan, Bu ini saya ingin produk saya seperti ini, polanya seperti ini, tolong dibuatkan dulu. Oh iya, saya buatkan dulu, sambil ngelihat kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan, hasilnya seperti apa. Saya lihat dulu hasilnya. Oh Bu, ternyata hasilnya kurang gini, gimana Bu, apa bisa lanjut kira-kira? Oh iya Mbak, bisa. Oke, akan saya coba gitu ya. Oh iya, dicoba. Dan itu kalau saya tuh merasa memang sekali, 2 kali evaluasi, belum tentu bisa langsung jadi bagus kan ya hasilnya. Mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Tapi dari sebelum-sebelumnya, saya tuh sudah mulai merasa kalau akan ada peningkatan permintaan itu. Dilihat dari kalau di sosial media saya mulai banyak yang nanyain, mulai banyak yang nge-like, mulai banyak yang nge-save kayak gitu tadi. Jadi memang antisipasinya harus peka nih kita sama perubahan-perubahan dari postingan kita yang ada di media sosial itu. Itu kalau yang saya alami. Oke, berarti kita persiapan dulu ya untuk permintaan yang akan meningkat itu, kita butuh persiapan dulu untuk meningkatkan kapasitas produksi kita gitu ya. Iya Bu, tetap ada persiapan supaya, iya benar kata Ibu tadi kan, nggak mungkin kan kalau nggak ada terus kualitasnya jelek gitu. Aku pun juga kayak gitu. Hasil dari rajutan yang pertama yang mungkin nggak sesuai dengan
standar saya tentu nggak akan saya jual, akan saya pending dulu atau akan saya rombak dulu deh Bu, soalnya ini nggak bagus gitu. Tetap saya gitukan juga kok Bu. Itu nanti akan dievaluasi, trial lagi, baru nanti akhirnya mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar saya. Nah, baru kalau udah yang bagus, oke Bu, saya bisa kerjasama dengan Ibu ya. Ya, oke, lanjut kayak gitu juga Bu. Oke, semoga terjawab ya Bu Dayu ya. Oke, Oke, kita terima kasih. ya kita menuju ke pertanyaan berikutnya ini Mbak Emal dari Bu Ya, Nunung Hendawati. Bagaimana mensiasati pesaing yang pembohong? Jadi waktu Mbak Emal tadi menjelaskan yang tentang apa marketplace dulu. Ada iya. yang membeli follower, ada yang ini gimana? Kalau saya tetap pakai data yang organik ya, jadi saya nggak Ya. beli-beli kayak gitu. Nah, balik lagi seperti yang aku share tadi, caranya adalah aku tetap beriklan di media sosial. Jadi aku up-nya memang di media sosial. Jadi orang-orang tahu media sosialku secara nyata gitu loh. Oh, aku memperkenalkan aku baru ada marketplace kok. Jadi memang followernya masih sedikit, produk terjualnya masih sedikit, tapi tenang aja, aku trusted kok kayak gitu. Jadi orang-orang juga mengetahui produkku itu bukan langsung dari marketplace, tapi dari media sosial. Dari media sosial baru, oh ternyata marketplace-nya ini, baru ngelihat, oh ternyata memang followernya masih sedikit karena memang masih baru, karena udah diinformasikan di media sosial tadi. Jadi itu, jadi mereka nggak akan masalah dengan jumlahku yang sedikit gitu. Dan ya alhamdulillah akhirnya sering berjalannya waktu, ya meningkat terus aja kok gitu. Ini apa ya? Jam terbang ya. Kalau kualitas kita bagus pasti akan dilihat oleh customer. Oke, Iya, selanjutnya dari IB Manyun dari Bali. Bagaimana cara berjualan online di media sosial seperti Instagram, FB, dan lain-lain yang menarik dan tidak membosankan, bahkan viral? Apa saja yang mempengaruhi dari berjualan lewat medsos hingga berpengaruh pada meningkatnya permintaan? Silakan Pak Emma. kalau menurut pengalaman aku ya disesuaikan aja sama apa yang sedang ngetren di pasar kita. Jadi misal nih, kan salah satu pasarku adalah anak-anak K-popers, anak-anak yang suka K-pop. Jadi memang aku mau nggak mau, aku harus mengikuti K-pop. Ya memang aku suka sih gitu, cuma Iya. iya mau nggak mau, jadi aku harus misalnya nih bikin video, oke lah aku menyelipkan lagu K-pop. Terus misalnya sok-sokan nih ada yang mau comeback gitu, mau comeback ya aku, wah habis ini misalnya NCT comeback. Ya udah aku harus tahu itu, aku harus tahu siapa yang lagi berulang tahun, aku harus tahu itu. Jadi Iya. biar orang-orang itu ngerasa, wah ya gimana ya namanya market kan juga akan kalau kita keinginannya sama, mereka pasti akan merasa tertarik dengan kita kan. Jadi, wah ternyata kakak ini tuh juga suka NCT loh, suka K-pop. Wah, aku mau deh. Lagian konten-kontennya juga up to date. Kok ngikutin ini ya kok seru ya gitu. Jadi memang balik lagi disesuaikan sama pasar kita. Apa yang lagi ngetren. Misalnya nih kayak dulu apa sih? It's my dream mas, not her. Nah, Nah, itu apa itu layangan cuplikan putus itu. itu. Ya, layangan putus, cuplikan itu. Itu aku juga sempat pakai konten itu gitu dan itu ya lumayan tuh yang like banyak. Padahal cuma gitu doang, tapi ya namanya ngetren ya oke lah diikutin aja gitu. Dan kalau namanya tren itu kita juga harus kayak aku bilang tadi, kita ketinggalan sekian hari aja itu udah bisa ketinggalan zaman. Kita Betul. kalau sekarang kita pakai pakai It's my dream must not hers itu pasti kayak Allah itu kan udah ketinggalan zaman banget kayak gitu. Jadi memang ya ikutin apa yang lagi ngetren sekarang gitu. Terus ngikutin apa namanya pakai Kalau sekarang ini anu Mbak, song. kalau di fashion itu Citayam Fashion Week. Nah, itu. Ya, tapi sekarang udah ditutup loh Pak. Oh, iya, apalagi ya sekarang ya. Ya kayak gitu tuh misalnya bisa. Kalau misal kita lokasinya ada di sana, bisa tuh misalnya kita ke sana. Itu ya perlu juga gitu. Cuma kalau aku mungkin kayaknya kurang pas sih gitu kalau produk aku gitu. Itu terus
ya kayak misalnya video tutorial, video apa ya, sekarang kayak banyak yang unboxing, terus Nah, ya, betul. packing bareng aku gitu loh. Jadi kayak memang apa ya, tidak berjualan secara langsung, cuman memperlihatkan produk kita sedikit, jadi biar orang juga nggak terkesan langsung menjual gitu loh. Jadi kita ya memang harus pinter-pinter ngerti tren sih, Hmm. gitu. Kalau pertanyaan saya Mbak, gimana caranya soft selling yang bagus? Soalnya kita tuh apa ya, karena kita pemula tuh langsung hard selling, langsung jualan. Bagaimana kita tuh menjual tanpa terlihat menjual? Kalau saya Nah, ngelihat misalnya produk aku ya, itu ada eh, apa sih? Aku ada boneka kayak boneka rajut nih, boneka kelinci, boneka beruang gitu. Jadi aku menjadikan ini tuh sebuah cerita. Jadi nggak hanya sekedar boneka beruang, boneka kelinci enggak gitu. Tapi aku jadikan cerita kayak misalnya kamu maaf, kamu punya pacar gitu. Ah, apa ya kado buat pacar yang bagus? Kasih aja terus pakai sound-sound lagu yang sekarang lagi kekinian gitu. Terus kita ngasih kado boneka gitu, atau mungkin eh, anak-anak sekarang misalnya mau sekolah gitu, aku juga ada kan tas produk untuk sekolah. Anak-anak lagi mau sekolah nih, bingung pakai tas apa biar anak-anak juga tertarik buat sekolah. Itu kita selipin dulu, terus baru tasnya gimana. Kalau aku yang K-pop juga gitulah, gitu kayak pertama pakai soundnya dulu aja. Pertama ya. ngeposting eh, si opa-opanya itu dulu, apa-apanya dulu ya sok-sokan lah apa biar mereka ngelihat dulu, keren nih keren. Tapi ternyata belakangnya jeder, aku kasihin produk aku kayak gitu. Itu sih. Oh, sip, sip, sip. Semoga mencerahkan ya. Ya, Selanjutnya sama. dari Pak Hendri Kusuma. Ini pertanyaannya, sekarang itu lebih efektif menggunakan platform ya seperti media sosial atau mungkin marketplace. Bagaimana dengan media website, Mbak? Apakah dengan Google Ads itu apakah efektif? Kemudian dengan Instagram, apakah efektif efektif dengan paid promote atau mungkin dengan endorser? Kalau menurut Mbak Emma, gimana, Mbak? Oke, kalau semisal yang web atau Google Ads, Mhm. sejujurnya aku belum pernah pakai. Jadi aku nggak Mhm. pakai web. Jadi mohon maaf kalau yang itu aku tidak bisa Eh, nge-share apapun karena aku juga nggak punya pengalaman apapun. Aku takutnya salah juga. ya. Cuman kalau yang tadi IG, paid promote atau endorse, kalau di Mhm. aku kadang efek, kadang enggak gitu. Jadi tergantung tergantung apa ya? Tergantung orangnya juga. Orang itu karena kadang jumlah follower pun nggak menjamin orang tertarik gitu loh. Mhm. Terus paid promote pun juga itu juga kadang iya kadang enggak gitu. Oh ya, ini aku juga mau share sih. Jadi Mhm. kalau sebelum pandemi ya, jadi aku benar-benar ngerasa pandemi itu kayaknya era pembatas gitu. Kalau sebelum pandemi aku itu paid promote endorse itu kayaknya lebih efektif, lebih kalau di aku lebih berjalan, lebih ada Mhm. hasilnya lah daripada after pandemi. Tapi kalau Mhm. setelah pandemi kok kayaknya nggak terlalu hype ya. Apa mungkin Mhm. orang-orang itu udah tahu kalau ini lo ngiklan, udah terlalu banyak endorse kayak gitu. Mhm. Promosi nih, jualan nih gitu. Mungkin orang udah banyak beranggapan seperti itu karena udah semakin terlalu banyak juga yang melakukan endorse. Tapi kalau IG Ads, TikTok Ads, aku masih mengandalkan itu dan sampai sekarang masih masih apa ya, masih berhasil kalau di Oh, aku. Jadi mungkin kalau sekarang ini aku masih kalau TikTok Ads aku juga masih nyoba-nyoba. Bisa dicoba juga sih sama teman-teman ini TikTok Ads, terus IG Ads, endorse dan paid promote aku jujur mengurangi juga nih karena pengalaman juga waktu pandemi ini kok nggak terlalu ngefek ya, nggak ya. sengefek sebelum pandemi kayak gitu. Gitu. Oke. Ini apa memancing pertanyaan saya ini, kalau kalau website ini
ada beberapa orang yang tidak mau menggunakan marketplace karena tadi Mbak Emal mengatakan nggak mau perang harga. Saya menggunakan website, kemudian saya iklankan di Facebook atau Instagram. Kalau menurut Mbak Emal, kalau ada pendapat seperti itu bagaimana, Mbak? Banyak yang kayak gitu. Banyak yang memang mengeluhkan marketplace. Karena marketplace sendiri itu kan sebuah bisnis ya. Iya. Jadi sekarang pun udah kerasa gitu loh. Free ongkirnya tuh semakin sedikit, terus voucher-vouchernya tuh semakin sedikit, terus ya itu tadi fee adminnya tuh semakin besar. Jadi kalau kita cuman mengandalkan satu-satunya berjualan di marketplace, aku rasa susah gitu loh. Karena takutnya nih suatu saat kita akan rugi di marketplace. Karena ya itu tadi, karena ya balik lagi kan ke kebijakan dari marketplace itu kan. Nah kalau misalnya kita udah ngerasa rugi mentok di marketplace, tapi kalau kita nggak punya apa ya, kayak akun-akun lain kayak misalnya Instagram, TikTok, website tadi mungkin bisa, ya kita mau jualan di mana lagi gitu loh. Cuman kalau misalnya kita menguatkan di Instagram, di website, di akun-akun media sosial kita, nggak ada marketplace, kita masih bisa kuat gitu loh. Nah, jadi menurut aku memang mengutamakannya adalah di media sosial, jangan cuma mengandalkan marketplace. Dan itu memang di teman-temanku juga di sharing-sharing pun mengeluhkan hal yang sama. Dan ada juga kok yang aku nggak mau pakai marketplace, biarkan aja transaksi manual seperti biasa. Dan ya cuan-cuan aja gitu loh, karena balik lagi ya ke pasar masing-masing produk itu beda. Ada juga kok yang pasar nggak di marketplace, ada juga yang pasarnya aku mau transfer biasa aja sih, ada kok yang kayak gitu. Cuma pinter-pinternya aja kita ya mencari pasar-pasar yang sesuai sama kita gitu aja. Oke, jadi Bapak Ibu, marketplace itu contohnya seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak. Kalau di webinar ini sebut merek nggak apa-apa, Mbak, bebas. Oh, oke. Shopee. Semoga yang saya sebutkan tadi jadi sponsor saya ini. Amin. Oke, selanjutnya sebentar. Ini dari Pak Hendrianto. Medsos apa yang tepat untuk bisnis properti, Mbak? Properti ya? Oke. Untuk mempromosikan propertinya ini, media sosial yang cocok untuk mempromosikan itu apa, Mbak? Sebenarnya saya nggak di bidang itu ya, nggak di bidang properti. Cuman karena saya menggunakan aku itu menggunakan media sosial, ada Instagram, TikTok, kurang lebih kayak gitu. Ada kok yang berjualan properti di situ. Jadi memang ya nggak masalah sih, aku rasa di mana aja nggak apa-apa kita coba gitu. Apalagi apa ya? Karena sekarang memang kayaknya ya mayoritas itu semua menggunakan yang terbanyak mungkin Instagram atau Facebook mungkin. Tapi aku tidak menggunakan Facebook karena nggak sesuai sama pasar aku. Jadi aku pun ngefollow gitu loh, ada Instagram yang berjualan properti, ya ada gitu. Dan menarik juga, mereka melakukan endorse juga gitu. Jadi ya tidak menutup kemungkinan, asalkan kita tahu caranya marketingnya di sana gimana, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sana, nggak masalah gitu. Semakin kita memperluas pasar kita dengan kita menggunakan berbagai media sosial, ya kita coba-coba aja kan, siapa tahu di situ juga ada target pasar yang baru, cuan yang baru gitu kan, kita nggak tahu juga gitu kan. Jadi kita tuh harus mencoba semua saluran media sosial ya, mau YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Jadi kita coba semua, mana yang lebih potensial itu yang kita seriusi ya. Kalau saya ini lebih cocoknya ini di YouTube sama di WhatsApp, Pak. Jadi kalau saya promosi di WhatsApp, di statusnya atau di YouTube itu orang pasti langsung mengenali, oh ini jualan ini. Kalau di Facebook ini saya ini kok kurang kurang nendang, kurang tidak ngefek apa-apa. Jadi memang harus coba semua, harus coba Iya semua. benar. Mana yang lebih cocok
langsung ini ditekuni aja. Selanjutnya, oh ya saya ingatkan Bapak Ibu yang menginginkan e-sertifikat mohon diisi formulir absensinya maksimal sampai hari Minggu ya untuk klaimnya. Linknya sudah saya cantumkan di kolom chat. Dari Pak Ruli Faison. Ini tidak apa-apa, ini agak menyimpang sedikit dari bahasan kita. Ini dari aplikasi My Pertamina. Mungkin kalau Mbak Emal tahu, apakah ini Pertamina ini sedang menghadapi persaingan di era digital? Wah, kok saya kurang tahu ya, My Pertamina Iya. itu apa ya? Saya Maaf. juga ini mungkin saya bantu, mungkin ada beberapa customer yang mungkin kalau isi Pertalite itu harus mendaftar di My Pertamina. Tapi menurut saya itu bisa ya bisa enggak. Pertamina mengeluarkan aplikasi My Pertamina. Ini kalau menurut saya Mbak Emal ya, ini hanya menggolongkan agar saluran untuk pengguna Pertalite itu tepat sasaran, Mbak. Jadi tidak digunakan oleh orang-orang yang kaya, tapi digunakan untuk orang-orang yang kurang mampu. Kasihan nanti kalau Pertalite-nya digunakan oleh orang-orang yang berduit, kan. Nah, makanya sekarang orang-orang kaya diharapkan membeli yang Pertamax atau di atasnya. Kalau Pertamina sih udah pasti udah top ya. Dengan iklan atau tanpa iklan dia udah paling terkenal. Ada pertanyaan lain? Silakan. Kalau ada pertanyaan langsung open mic aja, nggak apa-apa. Silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang bisnis online? Silakan. Mumpung ada pakarnya ini. Saya juga masih belajar kok, Mas. Iya. Tapi saya itu lagi membangun channel ini, YouTube ini. Tapi ya memang lumayan sih, memang lebih efektif dibandingkan media sosial yang lain. Kalau saya pernah mencoba TikTok ini kok rasanya kurang begitu makanya saya beralih ke Reel sekarang. Iya, Reels. Reel karena masih baru, dia jangkauannya itu begitu saya posting itu langsung wow, udah ribuan orang. Tapi kalau TikTok ini mungkin karena sudah banyak yang pakai, jangkauannya nggak terlalu banyak. Makanya saya ini dari Pak Hendrianto lagi. Kalau boleh tahu bisnis online Mbak Emal di bidang apa saja? Apakah bersifat reseller? Silakan Mbak Emal. Jadi produk saya itu fashion, tapi lebih ke produk tas. Ada tas, ada pouch, terus karena pandemi juga, jadi saya alhamdulillah dikasih kepercayaan buat nambah bisnis lagi, yaitu produk rajut. Jadi ada boneka, ada gantungan kunci rajut, terus nambah bordir juga. Ada tas, aku kasih bordir, pouch, aku kasih bordir gitu. Jadi kalau reseller, nah ini reseller juga sih aku dulu sebelum pandemi resellerku banyak. Jadi dan rutin gitu. Cuman setelah pandemi lagi-lagi gara-gara pandemi resellerku semakin menurun nih malahan. Ya mungkin karena apa ya, daya beli juga ya. Jadinya resellerku juga bilangnya gitu. Kak, kok customerku semakin berkurang ya, maaf ya Kak nggak bisa ngambil lagi kayak gitu. Ya udahlah memang keadaannya kayak gitu. Dan jadi sekarang aku pun daripada mengandalkan reseller, aku lebih mengandalkan untuk dari segi kuantitas, aku lebih ke souvenir. Jadi aku memang ada souvenir, produk kayak pouch, gantungan kunci, itu bisa dibuat untuk souvenir pernikahan atau ulang tahun anak. Itu yang sekarang lagi banyak sih, ulang tahun anak itu. Tuh, sama ada K-pop-K-popan juga sih. Ini ada salah satu guru saya dulu pernah ngomong, Mbak,
daripada kamu cari reseller sulit, terus penjualannya juga sulit, coba kamu promosikan di YouTube. Ini YouTube ini reseller kamu yang siap mempromosikan bisnis kamu 24 jam. Nah, kalau kalau menurut Mbak Emal, kalau ada pendapat seperti itu gimana Mbak? Jadi memanfaatkan YouTube atau video apapun sebagai sarana jualan kita dibandingkan kita menggunakan reseller. Aku bisa setuju aja sih, cuman kalau Ah, YouTube aku pun juga masih belum menggunakan YouTube sebenarnya. iya, Tapi iya. aku menggunakan kalau video-video aku memang Reels sama TikTok. Kalau aku bisa berhasil juga masih kalau aku di TikTok gitu loh. Oh, Aku ada TikTok Shop juga dan ya adalah transaksi lewat TikTok Shop itu aku ada gitu. Ya balik lagi ya, setiap usaha itu beda-beda ya. Mungkin iya, aku cocok di sini, Dimas enggak, tapi Dimas cocok, aku enggak. Kan kayak iya sih, iya. beda-beda kayak gitu ya. Ya, Berarti tapi harus dicari jodohnya ini, jodohnya. bener, bener. Heeh, Jadi mungkin apa yang saya omongin dari tadi pengalaman ini ya heeh. belum tentu juga bisa dipraktekkan ke teman-teman. Balik Iya. lagi ya dicoba. Ini adalah Mhm. pengalaman aku. Cocok apa enggak, nanti kalau enggak cocok dievaluasi nih, mungkin mana Iya, yang lebih betul, cocok betul, sama betul. caranya teman-teman, Iya. gitu. Tapi kalau masalah YouTube ini, aku udah beberapa kali juga pengen Mas sebenarnya Hmm. meng-YouTube-kan bisnisku, cuman kok nggak kesampaian ya gitu. Ya Oh, ini kesalahanku sih, kesalahanku kalau ini. Aku yang terlalu banyak ide, terlalu banyak keinginan tapi nggak dilaksanakan. Ya ini salahku. Cuman kalau boleh membela diri ya itu aku masih menggunakan TikTok sama Reels itu ya alhamdulillah ngefek sih kalau yang ya. itu. Boleh boleh YouTube bisa juga berarti. Makanya ini kan tadi kan di apa ada sesi Zoom UMKM Expo ini kan saya kan hanya apa memberikan apa pembelajaran ke teman-teman, ayo berani berbicara di depan kamera aja seperti ini ya. Jangan khawatir, oh, waduh Pak, saya ini nggak ganteng, nggak cantik, nggak apa, nggak pede. Nah, kalau aku sih apa ya, dengan keadaan kayak gini ya cuek aja sih, tapi ya fine fine aja itu. Ya Malah kalau saling sharing aja. iya, jadi nggak usah terlalu banyak apa berpikiran, aduh, aku kurang ganteng, kurang cantik, nanti jualanku nggak laku. Kalau saya sih cuek aja. Iya, Iya, kan yang penting jualannya. iya. Sama-sama Kadang-kadang, belajar, aku juga baru belajar kok berani ngomong di depan kamera kayak gini juga gara-gara pandemi. iya. Karena ya coba-coba aja. Ada yang mau bertanya? Silahkan, langsung open mic aja. Oh iya, Mbak Emal, untuk media sosial itu apa ya? Saya juga pernah membaca kalau punya Topet itu cocoknya di fashion. Kalau Shopee itu cocoknya di ini. Itu kalau menurut Mbak Emal gimana Mbak? Apakah Kayaknya ada kalau ya? kayaknya kalau aku ngelihat ya marketplace ya berarti ya ini ya marketplace sekarang yang lagi hype tinggi itu Hmm, memang Shopee hmm, gitu. Karena aku pun sebagai pengguna ya, aku sebagai pembeli, aku hmm. melihat di Shopee itu memang lebih memberikan kemudahan dan Oh, kemurahan. Jadi kayak itu tadi apa beli ongkirnya lebih ya. lebih mudah, terus ada voucher cashback-nya dan akhirnya itu orang-orang melihat ke dan lagi gini nih, Shopee itu juga marketingnya lebih gede daripada marketplace yang lain, daripada Hmm, Tokopedia, daripada Lazada. Jadinya hmm, orang-orang juga yang terpikirkan pertama kali marketplace adalah Shopee gitu. Jadi hmm. orang-orang pun juga akhirnya ikut-ikutan berjualannya di Shopee. Jadi kalau kita di Shopee pun cari apapun kayaknya ada gitu. Nah, kalau Tokopedia itu kesannya memang lebih premium, produk-produk yang Oh. lebih premium. Padahal sebenarnya enggak juga sih, sebenarnya itu sama aja, cuman cuman kayak lebih ter terfilter gitu loh. Kalau di Shopee Hmm. semua ke Shopee, tapi kalau ke Tokopedia nggak semua, nggak semua. Nah, kalau misalnya kayak
Lazada, terus apalagi sih? Itu Bukalapak. ya kayak semacam itu aku kurang aku nggak masukin produk aku ke situ sih. Karena aku Hmm. ngerasa memang yang cocok di produk aku di apa ya? Produkku ini berarti kayak ya fashion Ya. tas, boneka dengan target pasarku yang seperti ini, anak muda atau dewasa awal itu memang aku genjotinnya di Shopee yang utama, kemudian Tokopedia. Terus sekarang ikut di TikTok Shop gitu. Oh ya, Mbak Emal mulai dari awal untuk berjualan online sampai sekarang itu butuh waktu berapa lama? Kalau aku dulu memang dari awal banget jualan, itu aku memang lewat online. Cuman dulu Oh. masih online abal-abal ya. Jadi kayak ya cuma sekedar posting dengan seadanya tanpa mikirin mikirin pasarku adalah ini itu enggak. Jadi cuman tapi memang aku dari awal udah sesimpel aku posting di Instagram. Aku punya Instagram bisnis dari awal memang itu aku posting di situ gitu loh. Akhirnya sampai sekarang berarti sekitar aku mulai nyeriusin bisnis itu sekitar 2016-an. Hmm. Sebelumnya juga sih sebenarnya, cuman ya itu masih kayak pupuk bawang gitu. Ya bisnis nggak bisnis gitu, cuma baru aku seriusin 2016-an. Jadi sekitar 6 tahun. Dan aku kayak aku bilang di awal tadi aku benar-benar ngerasain perbedaannya. Sekarang benar-benar online shop sangat amat menjamur. Semua kayaknya beralih ke online shop gitu. Persaingan semakin kelihatan. Jadi aku pun belajar lagi gitu loh. Apalagi sejak pandemi ini jadi aku benar kayak balik ke nol lagi gitu. Aku belajar marketing lagi, belajar digital lagi. Apa sih ini sebenarnya yang membuat beda dari sebelum pandemi sama sekarang kok drastis banget perubahannya gitu loh. Jadi ya itu tadi kita harus ngikutin zaman ya, Ya. adaptasi. Jadi meskipun aku dari dulu online sekarang online, aku tetap harus adaptasi gitu loh, mulai belajar lagi dari nol gitu. Karena memang ya berubah sih. Aku merasakan itu. Ini Mbak, untuk ini kan bisnisnya kan banyak kan, audiens di sini kan bermacam-macam latar belakang bisnis. Apakah ada bisnis-bisnis yang cocok di online kan, ada yang cocok tidak di online kan? Itu menurut Mbak Emal apa saja Mbak bisnis yang cocok dipasarkan secara online? Oh ini dicocoknya dipasarkan secara offline. Apa saja Mbak kalau menurut Mbak Emal? Kalau secara spesifik produknya apa, mungkin aku kurang bisa menjawab ya. Cuman Hmm. kayak kita bisa lihat aja nih, misalnya kayak di pasar tradisional, jualan sama-sama jualan baju nih misalnya. Ya ada kok yang beli, ya kan? Betul. Jualan online ada kok yang beli. Yang membedakan apa? Pasarnya, gitu. Karena ada kok pasar yang tidak mengerti online, tidak mengerti marketplace. Nah, ya kita nggak bisa menyalahkan itu. Orang jualan, misalnya orang berjualan, ya kayak gitu sama-sama baju nih. Di Ya. online laris, hanya terus sekedar berjualan di pasar aja juga bisa laris. Karena mungkin yang di pasar ini targetnya adalah memang bukan orang-orang yang ngerti online. Tapi orang-orang yang kesehariannya adalah jalan-jalan ke pasar yang memang Iya sih. ada kan ya kayak gitu yang aku cari baju baju baru buat lebaran kemana wis tuku di pasar ada kan ada Iya. juga yang aku mau cari baju tapi aku harus tahu bahannya aku harus pegang bahannya nah gimana caranya ya beli secara offline ke mall ke pasar ya itu ada beli cabe ya di offline di pasar di dekat rumahku Melijo ya ya Iya, iya. laris nah jadi apa ya memang tidak semua bisa bukan tidak bisa di online kan ya bisa kok jualan untung cuan berhasil sukses kaya raya apapun lewat offline itu bisa cuman memang karena sekarang zamannya adalah online jadi setidaknya nih kita memang minimal tahulah gimana sih caranya online apa sih jualan secara online itu perlu gitu
masalah kepake atau nggak kepake itu balik lagi ke bisnis kita masing-masing gitu. Jadi pada dasarnya semua bisnis itu bisa di-online-kan ya. Bisa-bisa aja. Tidak tergantung jenis bisnis jasa atau barang saja. Semuanya pasti bisa di-online-kan, tergantung pangsa pasar, target pasar apa yang Anda capai. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Sayang kalau tidak dilewatkan. Satu lagi terakhir Mbak dari saya, ada beberapa orang yang ingin mengiklankan usahanya, entah itu di Facebook atau Instagram itu kadang-kadang takut. Nanti jangan-jangan boncos, nanti jangan-jangan. Kalau menurut Mbak Emma sendiri dengan pola pikir seperti itu, gimana Mbak? Wajar. Sampai sekarang saya juga sering boncos. Wajar. Makanya kayak aku tadi di awal ya, mungkin kalau kita masih pertama kali mau coba ngiklan, pakailah budget yang terendah dulu. Berapa ya? 20.000, 30.000 gitu per hari. Iya. Ya. Jadi misalnya di 30.000. Terus kita sesuaikan kira-kira nih jenis kelaminnya adalah ini, usia segini, lokasi segini, bla bla bla, gini. Kita buat di pertama kayak gini. Terus kita lihat apakah ada peningkatan. Setidaknya nih apakah followernya nambah atau penjualannya nambah. Oh, jangan penjualan deh. Minimal yang tanya deh, yang like deh. Kayak progres dikit aja itu kita jadikan evaluasi. Oh, berarti ini cocok, berarti ini cocok. Nah, next kita coba naikkan lagi 50.000. Kita lihat lagi apakah masih sesuai, ada progresnya gimana. Kalau misalnya masih ada progres, naikin lagi 100.000, 200.000 atau gimana gitu. Tapi kalau semisal boncos, saya pun juga sering. Jadi kalau misalnya boncos nih, berarti kita juga perlu mengevaluasi. Nggak masalah sih kalau kataku kita rugi, namanya juga usaha. Yang penting kan kita mendapatkan pelajarannya. Yang penting kita evaluasi. Apa sih yang salah? Misalnya nih, usia kita yang terlalu gede range-nya. Jadi kan nggak mungkin kan suatu produk itu usianya berapa sih? Semua usia, semua kalangan bisa menggunakan produkku. Enggak kan? Tapi spesifikan aja gitu. Aku dulu pun juga kayak gitu. Pertama, ini bisa dipakai semua kalangan kok, aku bikin dari usia 10 tahun sampai 30 tahun gitu. Ya jelas nggak efektif lah ya. Akhirnya karena kesalahanku itu juga aku jadikan evaluasi dan sampai sekarang menurut aku caraku yang lebih efektif adalah membuat sempit range usia itu. Jadi sekitar 3 sampai 5 tahun lah. Sempit banget gitu. Terus jenis kelamin juga cewek cowok, aku sekarang satu jenis kelamin aja cewek gitu. Terus lokasi, dulu aku sok-sokan Jawa, Kalimantan, Sumatera, semua wala iso tuku deh aku. Padahal kan ya enggak kan. Memang semua bisa membeli dari daerah mana aja bisa. Tapi kita juga harus mikirin nih misalnya biaya ongkirnya. Terus di sana butuh apa enggak ya barangku kayak gitu. Jadi kalau aku sekarang lebih milihnya lebih sempit lagi. Misalnya kayak 3 provinsi aja, Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat. Itu pun juga ya aku trial juga, coba-coba juga, dan akhirnya itu yang menurut aku lebih efektif aku pakai. Jadi memang trial error kadang. Misalnya ini sama juga nih, endorse juga kayak gitu. Misalnya sekarang berhasil, besok aku coba aja dengan cara yang sama atau dengan orang yang sama gitu misalnya. Yang nggak berhasil, ya udah gitu. Berarti evaluasi lagi. Mungkin followernya bosen gitu loh ngeliat dia pakai produk yang sama, cari lagi yang lain. Ya itu secara kontinu kita evaluasi aja sih, disesuaikan sama Jadi kalau menurut saya untuk menyelamatkan mental Anda agar tidak cepat down ini budgetnya kecil dulu. Nah, setelah diiklankan dengan budget yang kecil, kita evaluasi. Kalau umpamanya agak menguntungkan, ini kok ada progres yang cukup signifikan, kita tambah lagi biaya iklannya. Nah, kita naikkan sedikit. Kalau
masih bagus lagi, bisa dinaikkan. Jadi Bapak Ibu kalau mengiklankan itu jangan langsung banyak 500.000 atau 1 juta. Nanti takutnya nanti ya kalau balik modal, kalau boncos, nah itu karena sudah terlanjur keluar uang banyak untuk iklan ternyata tidak sesuai harapan. Ternyata ini sudah tidak ada pertanyaan lagi Mbak Emal. Oke Bapak Ibu, kita menuju Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang punya bisnis dan usaha, monggo silakan berbicara di depan kamera maksimal 3 menit. Mau tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada unsur pendidikannya Mbak Emal agar berani berbicara di depan kamera. Sepertinya Bu Nunung Handawati ini sudah siap. Silakan Bu Nunung. Saya gini Mbak Emal, Zoom UMKM Expo ini saya berhasil mempertemukan petani kopi dari Malang Selatan kepada pembeli di BUMN desa di Provinsi Lampung, Mbak Emal. Oh, Ya, benar. jadi saya hanya sebagai perantara saja. Ini juga apa ya, sekalian promosi gratis dibandingkan Bapak Ibu iklan di Facebook atau di Instagram. Kalau Bapak Ibu iklan di sini langsung berbicara, ini bisa seluruh Indonesia. Ini belum lagi yang lihat di YouTube. Nah, siapa Ya, tahu semoga ada. berkah juga buat Mas Pram. Iya. Ada yang promosi? Sebetulnya kalau promosi sini ya nggak gratis-gratis amat sih. Pakai Zoom ini kan juga pakai WiFi juga bayar, pakai kuota. Tapi Iya. biayanya jauh lebih kecil daripada iklan berbayar yang lain seperti pakai Instagram, pakai Facebook. Ini kalau di sini jauh lebih murah dan jangkauannya seluruh. Oke, mungkin aku kalimatnya kurang lebih sama kayak yang tadi aku udah bilang. Jadi kalau kita memang mau menghadapi bahkan sampai memenangkan era digital yang sekarang ini, memang kita harus memerlukan usaha atau effort yang lebih daripada yang lain. Kalau pesaing-pesaing kita menggunakan media digital, melakukan marketing secara online, ya yuk mulai belajar, mengetahui dulu lah apa sih digital itu, terus gimana caranya, belajar pelan-pelan dan dicoba untuk dipraktekkan juga. Karena bisa jadi dari situ muncul peluang-peluang yang sebelumnya kita nggak tahu, karena memang banyak banget manfaat dan kemudahan dari era digital ini. Kalau memang memerlukan biaya, ya nggak apa-apa, namanya juga usaha, dan untuk memenangkan sebuah pertandingan, sebuah persaingan ini kita harus mengeluarkan effort yang lebih dari yang lain. Asalkan jangan sampai jadi bumerang yang merugikan kita. Tetap harus ada hitung-hitungannya. Jadi memang ada usaha, akan ada hasil. Kita nggak bakal bisa berubah kalau kita tetap melakukan hal yang sama kayak kemarin. Harus ada cara yang berbeda untuk hasil yang berbeda juga. Sekian dari aku. Wah, ini mantap sekali nih. Oke, Bapak Ibu, demikian webinar kali ini. Terima kasih banyak Mbak Emal atas materinya hari ini. Semoga mencerahkan bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu kembali di obrolan malam Jumat minggu depan. Demikian Bapak Ibu, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.